Kan emang ini kan nggak bisa bayangin belanjaan segini. Anak Eva. Coba sih makan ini. Sopan santun ya. Sopan santun ya. Siapa yang ngomong gini? Kalian coba deh main ke kota besar, mall besar. Kalian itu babu. Kita ini customer. Shock. Sebenarnya polisi itu apa sih, Bu? Undang-undang ngomong apa nih tentang fungsi dan tugas polisi? Oke. Ya, dari thumbnailnya kalian udah tahu lah ya pembahasan ini tentang apa. Bentar, nih HP pakai acara bunyi lagi. Bentar ya, kita mute. Sebenarnya sih lagi ngedit sambungan dari kasus kejahatan Lori Fellow. Tapi beberapa hari ini rame ya tentang sosok Ibu Bayangkari dari Probolinggo bernama Ibu Lulu Nuril yang suaminya adalah polisi dengan jabatan Bribka atau Brigadir Polisi Kepala. Ibu ini viral ya setelah dia memaki-maki anak magang di satu supermarket. Nggak tahu sebenarnya apa sih motif dia marah-marah dan harus banget memvideokan apa yang dia alami di supermarket yang kayaknya tuh nggak ada masalah apa-apa. Itu biasa lah di kita kalau belanja ada sedikit apa ya ketidaksukaan dengan pelayanan atau apa ya biasa banget. Dan kemudian mesti banget dibesar-besarkan. Terus kemudian dia bikin kayak semacam video ngomel-ngomel kali ya tepatnya dari seorang customer Bu. Kalaupun ada logat-logat daerah kita customer bukan customer gitu ya. Ibu Lulu Nuril ini sebagai customer kepada pelayan-pelayan ataupun mbak-mbak yang bekerja di supermarket yang dianggap sebagai babu. Ya ampun. Panas sih. Udah lama ini beberapa hari panas cuman karena kemarin dah nggak usah lah. Males membahas kasus gitu nggak habis-habis. Ada-ada aja gitu kan. Cuman karena hari ini ada perkembangan soal dia minta maaf dan kemudian juga suaminya akhirnya dicopot jabatannya, dicopot oleh Kapolres sampai Kapolres turun tangan loh untuk mengatasi kasus seperti ini dan kemudian beliau itu meminta maaf. Oke, ada beberapa hal yang mau aku soroti di video kali ini. Pertama soal gimana beliau menyoroti ini masih dari sisi soal yang dia bilang pelayanan dan cara melayani dibandingkan dengan mall-mall di kota-kota besar. Jadi dia merasa bahwa itu kasar. Gini loh, Probolinggo ini kan ada di provinsi Jawa Timur ya. Dan setauku dialek Jawa Timur tuh emang kadang terkesan kayak kasar, tapi dibilang kasar enggak, ya begitulah. Memang dialek setiap daerah di Indonesia ini beda-beda. Kayak Medan beda, Jakarta beda, terus juga Sunda atau Jawa Barat beda. Sunda aja tuh macam-macam. Ada Bogor, ada Bandung, ada Sukabumi, ada macam-macam Sunda itu. Jawa juga ada Jawa Tengah, ada Jogja, ada Jawa Timuran, ada Madura, macam-macam lah gitu. Dialek dari Indonesia ini kan itulah serunya Indonesia ini, rame. Makanya kita suka ya apa ya, nganggap itu kalau di daerah Probolinggo bukannya biasa ngomong kayak gitu kan. Ngomong-ngomongnya ceplas-ceplos gitu. Mungkin bukan kasar, apalagi ya kita nggak tahu sih situasi pada saat itu gimana atau karena si Ibu Lulu itu bilang kan dia sudah berkali-kali dia ke situ dan pelayanannya nggak bagus. Ya, kalau berkali-kali ke situ dan pelayanannya seperti itu ya udah sih Bu, nggak usah belanja di situ, belanja di tempat lain. Emang cuman itu satu-satunya supermarket di sana gitu. Satu-satunya toko di sana gitu loh Bu. Dan juga yang kedua nih ya, Ibu itu kok kayak bukan orang lama di Probolinggo. Kayak baru kayak orang mungkin yang cara ngomongnya yang lebih beda tuh kayak dari Jogja gitu mungkin ya. Pertama kali ke Probolinggo mungkin shock atau nggak pernah tahu bahwa dialek Jawa Timuran tuh seperti itu gitu. Iya, itu mungkin itu mungkin masih bisa dipahami ya. Oh, ini kan dia kayaknya memang
Wong Probolinggo, dari dialeknya si ibu itu aja bilang babu, customer, itu kan udah kental kali Jawa Timurnya gitu. Jadi biasa aja harusnya lah Bu. Dan gak usah diviralkan Bu. Dan dampaknya itu terhadap dari ya beberapa berita ini juga dampaknya terhadap siswi dari SMK itu kesian loh. Ibu mah gampang minta maaf doang ya, walaupun ada konsekuensi sih. Karena aku baca di berita-berita juga Bapak Kapolresnya juga menjanjikan akan ada sidang dari komite etik dan juga selain suaminya jabatannya dicopot. Nah itulah ya, gara-gara mau viral itu kan suaminya dicopot jabatannya gitu. Dan kemudian juga ya ya nggak tahu sih akan ada tindakan tegas lainnya. Tapi siswi SMKN itu ya cuman mendapat permintaan maaf. Aku nggak tahu apakah ada follow up misalnya siswi tersebut difasilitasi untuk konsultasi ke psikolog atau psikiater ataupun dapat dukungan dan memang sekolahnya cukup memfasilitasi ya untuk mempertemukan untuk mendapatkan fasilitas yang akan membantu pemulihan dari siswi tersebut untuk apa trauma yang dialami. Itu tuh Ibu Lulu, Ibu tahu nggak Ibu melakukan apa? Ibu tuh waktu itu melakukan cyberbullying terhadap siswi SMK negeri itu yang ya bagian dari kami nih, kami rakyat biasa-biasa aja, warga sipil, ya, yang nggak ada hubungannya dengan polisi atau tentara, ya biasalah Bu, bukan pejabat, warga sipil biasa. Dan Ibu melakukan cyberbullying hanya semata-mata karena Ibu merasa Ibu terkenal, Ibu mempunyai hak, dan mungkin karena Ibu istri polisi yang kepala unit itu. Dan mungkin Pak Kapolres ini juga harus dipikirkan gitu. Jangan hanya memikirkan bahwa kami hanya melihat bahwa hukuman cukup untuk Ibu dulu dan atau suaminya. Tapi bagaimana dengan korban? Apa yang menjadi tanggung jawab kepolisian dalam hal ini? Gimanapun juga Ibu Lulu dan suaminya itu bagian dari Polri gitu. Nah, ditunggu ya perkembangannya Pak Kapolres gitu. Tapi sejauh ini sih oke banget sih responnya dia. Pak Kapolres cepat dan juga langsung benar-benar mengambil langkah dan tindakan tegas dan beliau juga berusaha memfasilitasi untuk perdamaian. Ya, kita juga nggak mau lah dengar-dengar ribut-ribut tak berujung, tapi satu doang sih kurangnya. Belum ada kejelasan tentang bagaimana kelanjutan dari upaya untuk pemulihan atau pendampingan terhadap siswi SMKN itu. Dan kemudian yang juga menarik untuk disorot itu adalah status Ibu Lulu Nuril ini sebagai istri polisi berpangkat Brigadir Polisi Kepala. Memang beliau itu Ibu Lulu ini dia seleb di TikTok atau mungkin juga di Instagram ya. Tapi pertanyaannya udah ketika melaporkan harta kekayaan sudah masuk belum di LHKPN? Boleh dong di-share bagaimana profilnya di LHKPN gitu. Karena kalau kita lihat ya glamor sekali kehidupan Ibu Lulu ini. Ada fotonya juga dia dengan suaminya di depan rumah mewah. Itu rumahnya beliau dong. Gak mungkin rumahnya Pak Kapolres ya kan. Ya mungkin Pak Kapolres pun rumahnya mungkin gak semewah itu ya, kita gak tahu ya. Dan kemudian juga ada banyak foto yang beredar ya, ini sumbernya kebanyakan dari akun sosialnya si Ibu Lulu sendiri. Dia berpose fancy di gedung-gedung yang tinggi dan juga di luar negeri dan juga di bathtub gitu kan. Ya mungkin ini memang untuk konten ya. Cuman ya gimana ya, apa ini potret Ibu Bayangkari gitu. Sekarang gini ya, kita lihat dulu profil dari gaji setingkat Bribka, suaminya dari Ibu Lulu ini. Itu berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2019 tentang perubahan ke-12 atas peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, ini bisa kita lihat nih ya. Ini sumbernya bukan dari katanya-katanya ya, sumbernya dari peraturan pemerintah. Itu gaji untuk level Bribka itu
itu seputar 2,3 sampai 3,7. Anggaplah mungkin ya dengan tunjangan-tunjangan ya take home pay-nya mungkin dengan jabatan beliau sebagai kanit mungkin bisa lah mencapai 5 sampai 7 juta. Cuman kalau melihat rumah dan gaya hidupnya itu apa cukup dengan 5 sampai 7 juta? Nah, mungkin jawabannya dari ya kan istrinya dapat endorse, istrinya kan seleb gitu kan, dan konon-konon followernya beliau hampir 1 juta gitu kan. Ya, cuman persoalannya apakah sudah dilaporkan di LHKPN, karena kan gimana pun juga suaminya beliau kan pernah menjabat sebagai pejabat negara di kepolisian gitu. Dan kemudian juga profil Ibu Lulu Nuril ini sebagai anggota Ibu Bayangkari. Oke. Ketika mau membahas kasus ini juga memang aku riset ya tentang ada nggak sih di Bayangkari itu peraturan khusus yang memang menyatakan tugas dari anggota Bayangkari itu seperti apa? Ini jawabannya nggak ada sih. Nggak ada secara spesifik gitu. Ya, ada sedikit, tapi kemudian kebanyakan lebih banyak mengatur tentang dress code ya. Dress code kalau acara ini, olahraga ini, ya bisa kalian lihat sendiri lah langsung di webnya Bayangkari. Mungkin itu masukan juga untuk ibu-ibu Bayangkari ya. Mungkin lebih dispesifikkan tugas dan tanggung jawab dari Ibu Bayangkari ini seperti apa gitu. Sehingga ya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Setelah aku baca-baca di ADART-nya Bayangkari itu ya. Ini ada penjelasan sedikit terkait sifat utama, dikatakan sifat utama dari anggota Bayangkari itu. Ini penjelasan dari lambang Bayangkari itu. Kemudian diturunkan menjadi 8 sifat utama dari anggota Bayangkari. Pertama, beriman. Oke, kedua, adil. 3, jujur dan sederhana. Oke, beriman aku nggak mau masuk ke situ ya. Adil, apakah adil Bu? Ibu melakukan cyberbullying terhadap seorang siswi SMK yang lagi magang. Yang umurnya tentu saja jauh di bawah ibu. Dan dia masih anak-anak Bu. Dan ibu segitunya gitu loh. Di depan publik ibu mengatai mereka maupun pelayan-pelayan di situ sebagai babu. Itu karena ibu itu customer. 3, jujur dan sederhana. Sederhana. Dengan gaya tadi ya yang glamor itu, apakah itu mencerminkan dari sifat utama Bayangkari, Bu? Ibu Sigit mungkin bisa mengingatkan ya anggota-anggotanya tentang poin 3, jujur dan sederhana ini. Kemudian asah, asih, asuh. Ini sama sekali nggak ada di video maki-maki itu, nggak ada lagi asah, asih, asuh. Yang ada itu, aduh, lantam, lemes Bu mulutnya. 5, berjiwa besar. Apalagi berjiwa besar ya ampun Ibu, baru masalah soal belanja aja mesti kali diangkat-angkat ke situ Bu. Bu, Ibu itu kalau mereka judes sama Ibu, walaupun anggaplah mereka punya kesalahan pelayanan nggak terlalu maksimal seperti ekspektasi Ibu. Ibu nggak miskin Bu, Ibu nggak kelaparan gitu. Ibu nggak sampai trauma, nggak sampai PTSD Bu, enggak gitu loh. Ibu cukup ganti hashtag ganti toko, hashtag ganti supermarket, itu aja Bu, cukup. Berjiwa besar, aduh dari mana jiwa besarnya ya. Kemudian bersemangat dan penuh daya cipta ya, ini mungkin ya adalah ya, karena dia selebgram, karena dia seleb di sosial media ya adalah ini ya. Semangat, ada daya ciptanya kreatif. Berteguh hati dan rela berkorban. Boro-boro, sedikit aja orang salah, langsung kemana-mana. Kemudian mengabdi tanpa pamrih. Ini nggak mau aku singgung lah ya, gitu. Ya itu, dari 8 sifat utama itu aja Ibu udah melakukan sebenarnya pelanggaran terhadap ADART ya. Gitu. Walaupun secara ya di ADART ini nggak diatur lebih lanjut sih tentang keanggotaan, lebih banyak tentang dress code ya. Dan selanjutnya nih kata babu itu ya, mari kita gali ya.
Ya nggak apa-apa sih Bu, Ibu nganggap rakyat kecil kami ini sebagai babu gitu. Cuman kami mau mengingatkan Bu, sebenarnya polisi itu apa sih Bu? Kalau selebgram atau tiktokers itu kayaknya sama aja deh sama kami Bu, sama-sama masyarakat sipil. Tapi Ibu kan Ibu Bayangkari, suami Ibu kan polisi. Nah sekarang kita lihat undang-undang ngomong apa nih tentang fungsi dan tugas polisi gitu. Oke, kita lihat dari Undang-Undang Republik Indonesia, undang-undang loh yang disahkannya itu di DPR. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini kalau dari kerangka hukum dia itu levelnya tuh paling tinggi ya, tertinggi gitu. Jadi akan ada aturan-aturan turunan di bawah undang-undang ini, tapi payungnya itu adalah undang-undang gitu. Oke, ini undang-undang Republik Indonesia. Levelnya cuma satu level di bawah undang-undang dasar kok. Undang-undang Republik Indonesia. Di pasal 2, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara. Jadi salah satu fungsi pemerintahan negara, sehingga polisi itu juga adalah wakil dari pemerintahan negara. Adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oke, ini poin pertama. Jadi fungsinya di pemerintahan negara itu dia untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Oke. Penegakan hukum, ya. Perlindungan, oke. Pengayoman, oke. Dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi ya Ibu Lulu Nuril yang paling customer, Bu, Presiden itu juga melakukan pelayanan Bu pada masyarakat, ya. Jadi nggak ada Bu, babu-babuan itu nggak ada, ya. Itu konsep-konsep feodalisme tuh coba Bu kurang-kurangi sedikit Bu, berlatih mengurang-urangi itu ya. Uang, jabatan, apa yang Ibu miliki sekarang itu nggak ada nilainya nanti Bu. Yang akan lebih berharga di mata orang itu adalah akhlak Ibu, bukan gaya-gaya Ibu. Terus orang lantas Ibu menganggap Ibu udah paling oke sedunia. Enggak Bu, nggak semua orang suka Bu. Apalagi kalau Ibu ngomel-ngomel kayak gitu. Cara Ibu maki-maki anak orang dan juga maki-maki profesi pelayan di sana sebagai babu. Lah suami Ibu juga pelayan masyarakat Bu. Mau kalau kami bilang juga sebagai Oke, nggak mau. Jangan sampai kena UU ITE. Oke, terus tugas dan wewenang. Ini bagian tugas aja ya. Wewenangnya otomatis akan mengikuti tugas. Dan aku nggak mau bahas terlalu jauh juga. Nanti kita jadi belajar undang-undang gitu kan. Dibaca sendiri Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Lebih lengkapnya ya tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini aku kutip langsung dari undang-undangnya. Oke, di bab 3 ada pasal 13. Tugak Pasal 13. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. B. Menegakkan hukum. C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi Bu, harusnya tuh ya, kita tuh sama polisi tuh ngerasa terlindungi, diayomi, dan juga merasa dilayani ya. Bukan merasa melayani customer ya. Bu, Ibu tahu kami ini Bu, gini-gini rakyat biasa begini Bu ya. Kami makan aja kena pajak Bu. Kami masuk tempat hiburan kena pajak Bu. Belanja kena pajak Bu. Semua kami kena pajak Bu. Beli rumah juga masih nyicil juga udah kena pajak Bu. Gitu, nabung di bank kena pajak Bu, semua mana ada, namanya kewajiban warga negara Bu. Dan uang pajak kami itu dipakai buat apa sih Bu? Ibu tahu nggak? Ya salah satunya juga untuk membiayai pemerintahan negara ini. Selain juga dipakai untuk fasilitas. Jadi kami ini Bu, yang Ibu anggap sebagai babu-babu ini, gini-gini kami ini
donor juga loh Bu di negara ini. Jadi jangan anggap kami babu lagi Bu. Ini ada tulisannya kok, pelayanan kepada masyarakat, bukan masyarakat yang melayani ibu sebagai Ibu Bayangkari, istri dari anggota Polri. Aduh, ini gimana sih Bu? Baca lagi deh Bu, Ibu kan istri polisi ya. Coba Ibu baca Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002. Oke? Dan Ibu juga jangan lupa baca juga peraturan pemerintah yang mengatur tentang atau undang-undang yang mengatur tentang laporan harta kekayaan pejabat negara ya Bu, LHKPN. Tolong Ibu pelajarin itu karena bukan suami Ibu aja yang wajib melaporkan, Ibu juga. Gitu. Jadi jelas Bu rumah itu, dan Ibu lebih enak tinggal di rumah itu, berlibur kalau udah jelas kan gajinya apa, dan mungkin Ibu bisa menyumbang ke polisi gitu. Ya, masa datanya yang kita peroleh cuma gaji Bribka di seputar 2,3 sampai 3,8, anggaplah. Masa cuman itu doang Bu, terus rumahnya segitu. Kita juga mau Bu, gaji segitu kita bisa punya rumah kayak Ibu. Mau lah. Ya, jadi begitulah. Aku nggak terlalu berlama-lama ya. Mungkin sekali lagi ya masukan untuk, kalau untuk Bapak Polres Probolinggo dan juga mungkin pejabat-pejabat negara di sana, tolonglah perhatikan dari korban ini. Berikan bantuan berupa konseling atau pendampingan secara psikis agar yang bersangkutan, adik kita, siswi SMK negeri itu juga dapat pulih secara mental gitu. Jangan rusak, jangan buat trauma hanya karena ego dari seorang seperti Ibu Lulu Nuril. Dan kemudian kalau untuk Ibu Lulu Nuril, tolonglah Bu, Ibu lihat lagi ADART Ibu Bayangkari. Coba Ibu untuk belajar undang-undang tentang kepolisian, ya, Ibu belajar tentang LHKPN gitu ya. Dan juga ya Ibu harusnya tahu di ADART Bayangkari itu kan juga diatur Bu cara berpakaian dari istri anggota Polri. Nah, apakah cara berpakaian Ibu udah sesuai dengan apa yang digariskan di ADART Bayangkari? Dan juga terakhir aku mau menyoroti tentang aspek permintaan maaf sih ya. Ini yang aku males sih muter-muterin terlalu banyak video ini ya, untuk nggak enak didengar soalnya kata-kata babu itu. Cukup aku aja yang menirukan. Karena itu menyakitkan, aku mendengarnya aja menyakitkan, aku nggak bisa ngebayangkan si siswi SMK itu bagaimana mendengarkan itu gitu, kayak wah gitu kan. Permintaan maafnya yang dikutip dari media nih ya. Saya Lulu Nuril menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri, Kapolda Jatim, Kapolres Probolinggo, orang tua, guru pihak sekolah, serta semua pihak atas apa yang telah dilakukan dalam bermedia sosial, serta akan lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Menurutku agak sedikit kurang tepat ya permintaan maafnya. Harusnya Ibu Lulu itu meminta maaf karena telah melakukan kekerasan terhadap siswi SMK Negeri 1 yang sedang magang, dan harusnya ada konsekuensi dari permintaan maaf itu Bu. Jadi menurutku Ibu Lulu juga harusnya meminta maaf langsung tentang apa yang Ibu lakukan, yaitu cyberbullying-nya. Kalau menurut saya ini Ibu sudah melakukan cyberbullying terhadap siswi maupun mbak-mbak yang bekerja di sana. Untungnya juga keluarganya dari korban juga tidak mau ribut gitu ya. Ya namanya kami ini rakyat, males lah sebenarnya ribut-ribut kayak begitu ya. Cuman ya apa mau dikata, orang Ibu Lulu kok yang bikin masalah gitu. Masalah sepele aja harus banget diumbar di media sosial. Ya itu aja. Aku nggak mau terlalu panjang juga membahas tentang Ibu Lulu ini, tapi aku berharap sih Bapak Kapolres Probolinggo, Bapak Wisnu benar-benar dapat bersikap lebih tegas lagi, lebih adil lagi, dan juga memikirkan tentang korban, dan juga dapat mencegah hal-hal seperti ini dapat terjadi. Ini bukan cuman, kalau yang hal seperti ini sih bukan cuman untuk Polres Probolinggo ya, tapi juga
anggota Polri maupun ibu-ibu Bayangkari maupun anak-anaknya di semua kepolisian. Untuk siswi SMKN di Probolinggo yang menjadi korban, yang terutama menjadi korban karena juga diupload di TikTok ya, sewaktu sedang bekerja, sedang magang gitu. Saya cuma mengucapkan, mewakili juga mungkin sebagian dari netizen untuk semangat, fokus pada pemulihan. Ingat, di depan masa depanmu juga masih panjang, dan jadikan ini pelajaran bahwa satu saat jika kamu diberi rezeki juga memiliki suami yang menjadi pejabat di kepolisian ataupun pejabat di daerah, ataupun kamu sendiri yang juga berprestasi nantinya dan menjadi pejabat, mungkin jangan ditiru ya perilaku dari Ibu Lulu Nuril ataupun orang-orang seperti beliau. Jangan menyalahkan diri sendiri dan semangat terus dalam studimu, dan juga jadikan peristiwa ini sebagai pemacu untuk kamu menjadi lebih baik lagi. Oke, tetap semangat dan seperti biasa, semoga Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Salam!